10 sendang yang ada di Bantul, Yogyakarta. Sendang Arum Bogem. Berada di Dusun Bogem, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang Arum Bogem ini memiliki pesona keindahan tiada duanya, layaknya sendang-sendang yang lain, di mana sendang ini juga memiliki sejarah dengan berbagai macam versi yang beredar di masyarakat. Sendang Bogem oleh warga setempat dipercaya sebagai salah satu mata air peninggalan para wali penyebar agama Islam di kawasan Pandak. Ada juga yang mempercayai sebagai hasil tancapan tongkat dari Sunan Kalijaga. Versi lain lagi menyatakan bahwa sendang tersebut merupakan hasil tancapan tongkat dari Sunan Bonang. Dan dalam versi-versi lainnya disebutkan bahwa pada masa lalu wali-wali itu mengembara hingga ke daerah Bogem dan menemukan mata air tersebut. Sendang Ciren atau Lu Sinangka. Berada di Dusun Ciren, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang ini memiliki ukuran diameter sekitar 2 meter. Kedalaman sendang sendiri pada bagian terdalam sekitar 1 meter. Bibir sendang ditumbuhi beberapa tanaman berukuran relatif besar. Adapun jenis tanaman tersebut adalah pohon soka, kepuh, dan preh atau sejenis beringin. Sendang Ciren juga dilengkapi dengan bangunan semacam balai di sisi utara sendang. Balai ini difungsikan untuk tempat pertemuan atau persinggahan para peziarah. Dan menurut sumber yang kami peroleh dari hasil wawancara dengan juru kunci, menurut juru kunci setempat yang bernama Mardi Utomo, sendang Ciren ini diduga dibuat oleh Sunan Kalijaga di masa lalu. Menurut cerita, ketika Sunan Kalijaga berkelana dan ingin menunaikan ibadah sholat, namun di tempat itu ia tidak mendapatkan air untuk berwudu. Dan setelah itu Sunan Kalijaga lalu menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, sehingga dari peristiwa itu keluarlah air dari bekas tancapan tongkat Sunan Kalijaga. Versi lain juga menyatakan bahwa sendang ini terjadi akibat peristiwa lahirnya seorang bayi di tempat itu. Cerita ini menyebutkan bahwa pada suatu hari ketika ada orang bernama Nyai Gadung Melati yang melahirkan bayi di lokasi yang dimaksud. Akan tetapi entah mengapa karena apa Nyai Gadung Melati kemudian bunuh diri, bayi pun ditinggalkannya. Dan lokasi tempat kelahiran bayi itu kemudian mengeluarkan air dan berkembang menjadi sendang. Bayi itu sendiri kemudian dirawat oleh seorang dan diberi nama Dalhar. Bayi inilah kelak yang kemudian dikenal sebagai Untung atau Untung Suropati. Kebetulan pula tidak jauh dari sendang ini dulunya pernah tumbuh pohon nangka. Oleh karena itu sendang ini juga dinamakan Sendang Lu Sinangka. Sendang Jalakan. Berada di Dusun Jalakan, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang Jalakan ini merupakan sebuah sumber air di Dusun Jalakan. Sendang ini tidak begitu luas. Luas permukaan atau diameter sendang kurang lebih 4 hingga 5 meter. Sedangkan kedalaman sendang sendiri kurang lebih 4 hingga 5 meter. Air dari sendang ini pun cukup jernih dan tidak pernah kering di sepanjang musim. Sendang ini tepatnya berada di sisi jalan masuk Dusun Jalakan. Keberadaannya sekarang berada di dua sisi dinding rumah warga setempat. Keberadaan sendang juga berada di bawah naungan beberapa pohon besar. Di antaranya adalah pohon bibis macam pohon beringin. Keberadaan Sendang Jalakan ini cukup terawat karena secara berkala dilakukan pengurasan atas sendang ini. Berdasarkan mitos yang ada di tempat itu, Sendang Jalakan konon ditunggui oleh makhluk halus bernama Kiai dan Nyai Endang. Selain itu, tradisi pengurasan sendang di tempat ini hampir selalu dilakukan secara manual dengan ember, sebab ada kepercayaan bahwa jika sendang ini dikuras dengan menggunakan mesin pompa, maka proses pengurasan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sendang Kasihan.
Berada di Jalan Sendang Kasihan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sendang Pengasih atau lebih dikenal dengan nama Sendang Kasihan ini sangatlah mempesona. Kiri kanan sendang sudah diberi pagar tembok yang kokoh, sedangkan dasar sendang tetap dibiarkan sesuai pada aslinya, hanya saja sudah diperlebar dari aslinya dulu. Kini hampir setiap hari, khususnya pada tengah malam hingga menjelang subuh, Sendang Kasihan ramai dikunjungi tamu yang melakukan ritual menurut kepercayaan dan caranya masing-masing. Sedangkan kisah yang beredar di masyarakat mengenai sendang ini yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang wanita bernama Mbok Rondo Kasihan. Mbok Rondo ini sedang membawa kendi untuk mencari air di sungai, karena pada saat itu wilayah tersebut sedang kekurangan dan kesulitan air. Karena merasa iba, maka Sunan Kalijaga menancapkan tokotnya ke tanah, dan seketika itu muncullah sumber air yang kemudian menjelma menjadi sebuah sendang. Dan kemudian masyarakat menamakannya dengan sebutan Sendang Kasihan atau Sendang Pengasihan. Pada mulanya sendang ini hanya berupa kolam kecil di bawah sebuah pohon besar. Dan menurut kepercayaan warga sekitar bahwa dulunya sendang ini pun juga digunakan untuk mandi dan berendam oleh Putri Panembahan Senopati, yaitu pendiri kerajaan Mataram yang bernama Roro Pembayun. Kala itu Roro Pembayun sedang menjalankan tugas dari Panembahan Senopati untuk memikat hati Ki Ageng Mangir, seorang tokoh sakti yang ditenggarai membelot terhadap keraton Mataram. Menurut cerita dari pengelola Sendang Kasihan Yudayanto, sebelum memulai misinya menemui Ki Ageng Mangir, Roro Pembayun melakukan ritual pencucian diri di Sendang Kasihan. Dengan harapan air Sendang Kasihan ini akan mampu membuat dirinya terlihat lebih muda, cantik, dan menarik. Sendang Moyo terletak di sebelah timur Desa Kedaton, Gunung Kelir, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang ini berada di komplek makam Ratu Mas Malang yang berada di puncak sebuah bukit bernama Gunung Kelir dengan ketinggian 99 meter di atas permukaan laut. Di sebelah timur laut makam terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Sendang Moyo. Sendang ini merupakan kolam yang digunakan untuk menampung air hujan. Ukuran kolamnya adalah 3,5 hingga 5 meter. Kompleks Sendang juga dikelilingi tembok setinggi 3 meter dengan ketebalan tembok 2,1 meter. Ada lagi kolam berukuran 6 x 6 meter berada di luar tembok keliling. Dan sejarah dari sendang ini tak lepas dari cerita cinta dramatis dari Sang Ratu Mas Malang. Jadi sebelum Ratu Mas Malang meninggal, beliau berpesan bahwa ketika dia meninggal nanti meminta untuk dimakamkan dekat dengan suaminya di Gunung Kelir. Dan kemudian ketika sang ratu meninggal, Amangkurat I menginginkan Ratu Mas Malang dimakamkan di tempat yang dia kehendaki. Tetapi hal aneh terjadi. Ketika makam tersebut digali, galian tersebut terus-menerus mengeluarkan air. Digali lagi dan tetap saja mengeluarkan sumber air. Pada akhirnya Ratu Mas Malang dimakamkan dekat dengan suaminya. Dan tempat bekas galian yang terus mengeluarkan sumber air ini sampai saat ini masih ada dan sering disebut dengan nama Sendang Moyo. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedramatisan kisah Ratu Mas Malang atau Ratu Wetan, kalian bisa langsung kunjungi ulasan kita mengenai Antakapura di channel kami, guys. Sendang Ngajaran berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang ini adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Tempat ini sangat indah dan menarik untuk dikunjungi jika kalian sedang berada di daerah Bantul. Sendang Ngajaran ini berjumlah 3 buah dan sendang-sendang tersebut terletak berurutan dari arah utara ke selatan. Karena memiliki debit air yang besar, maka sendang bagian paling selatan digunakan warga sekitar untuk kebutuhan suplai air bersih dan MCK.
Sedangkan dua sendang yang paling utara dibiarkan tetap alamiah. Dinamakan Sendang Ngajaran karena sendang ini terletak di dusun Ngajaran sendiri. Sedangkan nama Ngajaran sendiri diperoleh dari kata jaran. Hal ini terjadi karena pada masa lampau terdapat sebuah kandang jaran atau kandang kuda di dusun tersebut. Tetapi pada waktu itu belum memiliki nama dan tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya pemiliknya. Warga pun menduga bahwa pemilik kandang kuda tersebut adalah milik bangsawan dari sebuah keraton. Sayangnya mereka tidak mengetahui tentang keraton yang mana, keraton siapa, sehingga tidak pernah diketahui kapan kandang itu dibuat. Kini kandang tersebut telah musnah tanpa bekas. Setiap setahun sekali warga mengadakan upacara merti sendang untuk membersihkan dan menjaga kelestarian sendang Ngajaran ini. Sendang Payungan berada di Dusun Payungan, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama sendang ini diambil dari nama tempat dusun tersebut yang konon karena ada seorang abdi di dalam keraton Yogyakarta yang tinggal di tempat tersebut bertugas membawakan payung untuk raja, atau dalam istilah keraton menyebutnya abdi pemayung. Maka dari dasar itulah sehingga dusun tersebut diberi nama Payungan. Sedangkan asal muasal sendang tersebut merupakan buatan Raden Syahid yang kita kenal dengan sebutan nama Sunan Kalijaga. Beliau bermaksud untuk membantu warga sekitar yang saat itu dilanda kekeringan. Awalnya Raden Syahid telah membuat satu sendang, namun karena air yang dihasilkan sedikit, maka Raden Syahid akhirnya mencari lokasi baru untuk membuat sendang lagi. Sambil memanjatkan doa, Raden Syahid akhirnya menancapkan tongkatnya ke dalam tanah dan terbentuklah sendang yang debit airnya lebih banyak. Lokasi sendang kedua ini sebelah selatan dari sendang pertama. Sedangkan sendang pertama tadi kini berbentuk sumur atau disebut sumur sepuh. Setiap 3 tahun sekali warga melakukan tradisi bersih sendang. Pada acara ini semua warga saling menyiramkan air satu dengan lainnya. Di sini ada pantangan di mana orang yang terkena cipratan air tidak boleh marah, namun harus saling bekerja sama dan bergembira. Sendang Pengilon berada di Dusun Petung, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang ini biasa disebut Kedung Pengilon. Kedung ini terbentuk karena aliran air dari sungai yang berada di atasnya. Debit air yang dihasilkan kedung ini bergantung pada musim, yaitu hujan atau kemarau. Dinamakan pengilon karena air yang dihasilkan tampak jernih sehingga bisa dibuat untuk bercemir atau ngilo. Bahkan jika ada burung yang terbang di atasnya akan tampak pada permukaan airnya seperti pantulan cermin. Banyak sejarah dan mitos-mitos yang menyertai kedung tersebut. Termasuk dahulu kedung kerap digunakan Sri Sultan HB ke-9 dan keluarganya untuk menyepi dan beristirahat. Dan menurut sumber yang kami peroleh, semenjak dibuka untuk wisata pada tahun 2012, gedung ini sudah menelan beberapa korban baik dari luar daerah maupun warga sekitar sendiri. Ada yang mengaitkan kejadian tersebut dengan hal mistis yang ada di tempat tersebut. Menurut cerita tetuah Dusun Petung, Kedung Pengilon ini dahulu dijaga oleh sosok Mbah Jenggot atau Mbah Werso. Sosok ini telah menunggu gedung ini ratusan tahun dan sosoknya juga membawa kedamaian dan kebajikan. Namun menurut beliau sekarang sudah banyak sosok yang ada di gedung tersebut, termasuk sosok Nyi Blorong yang disebut-sebut ada hubungannya dengan kematian di gedung tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa di sana selain Nyi Blorong juga terdapat pagar bambu tak kasat mata yang di atasnya tertancap mayat korban yang meninggal, serta masih banyak hal-hal di luar logika yang menyelimuti Kedung Pengilon tersebut. Sendang Sekatul berada di Dusun Bibis, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang Sekatul belum ada yang mengetahui sejarah berdirinya sendang ini. Apa dan bagaimana sendang ini terbentuk masih menjadi misteri. Lingkungan sekitar sendang yang masih asri ditumbuhi pepohonan pastinya menyimpan banyak cerita sejarah.
Sendang ini kini dikelilingi bebatuan alam dan berada di bawah pohon rindang. Jika kalian mengetahui tentang sejarah sendang sekatul, kalian bisa menulisnya di kolom komentar, guys. Sendang Semanggi berada di Desa Sembungan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinamakan semanggi karena sendang tersebut dikelilingi oleh pohon semanggi. Sedangkan nama titis diambil dari kata jitu atau tepat sasaran. Dinamakan demikian karena sendang ini dianggap menjadi tempat untuk mendapatkan wangsit yang jitu. Sendang Semanggi ditemukan pertama kali oleh almarhum Bapak Marto Pangarso, seorang spiritualis yang mendapatkan wangsit pada tahun 1940 untuk menelusuri Gunung Sempu dan akhirnya menemukan sebuah sendang. Kemudian ia membangun sebuah padepokan sebagai tempat tinggal yang digunakan oleh Bapak Marto untuk tempat tirakat dengan cara kungkum atau berendam. Sendang ini juga menjadi saksi sejarah dalam perjalanan bangsa ini karena dulu mantan Presiden Soeharto menjadikan Sendang Semanggi sebagai tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Pada tahun 1957, Soeharto pernah dibaptis oleh Romo Marto Pangarso masuk dalam ikatan persaudaraan mistikal sehingga menjadikan Romo Marto sebagai guru spiritualnya. Sekarang sendang ini biasa digunakan orang dari berbagai macam agama untuk tirakat atau menyepi beribadah agar mendapatkan wangsit atau petunjuk. Nah, itulah tadi 10 sendang yang ada di Bantul, Yogyakarta. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.